Di video kali ini gue mau bahas tentang yang namanya seni mendengarkan. Mendengarkan menurut gua nggak semudah itu. Tapi dulu gue menganggap kalau dengerin ya dengerin aja gitu. Tapi ternyata lama-kelamaan semakin gua dewasa, itu gue berpikir kalau ternyata mendengarkan tuh nggak semudah itu gitu. Mendengarkan tuh nggak cuman masuk lewat kuping kanan, keluar kuping kiri, nggak gitu. Tapi ternyata ada caranya juga. Cara ini itu dipakai untuk ada orang yang mungkin curhat ke kita atau cerita masalah tertentu sama kita. Jadi orang itu tuh merasa kalau kita tuh sedang terhubung gitu loh. Mereka tuh merasa kalau mereka tuh lagi didengar gitu. Video ini dibuat untuk memberikan beberapa cara, beberapa tips supaya kalian bisa menjadi pendengar yang baik. Seni mendengarkan adalah sebuah kemampuan untuk kita tuh hadir sepenuhnya. Bukan hanya asal mendengarkan aja, tapi benar-benar hadir dalam orang tersebut. Biar mereka tuh merasa kalau kita tuh menyimak, kalau kita tuh bisa, apa ya, mendengarnya tuh dari hati ke hati gitu. Dan kita juga bisa merespon apa yang orang itu cerita. Dan itu pasti dilakukan dengan sadar. Jadi jangan bengong kalau lagi orang cerita gitu. Mungkin banyak orang yang menganggap kalau mendengarkan tuh ya mendengarkan aja gitu. Ya emang apa susahnya sih mendengarkan, orang tinggal dengerin doang gitu. Tapi ternyata ada 2 tipe mendengarkan, yaitu pasif sama aktif. Kalau lu tipe yang pasif, itu lo ngedengerin orang ya cuman dengerin lewat telinga aja, dan ya habis itu hilang udah gitu. Tapi kalau lu dengerinnya secara aktif, lu pasti akan berusaha menyimak, merespon, dan mendengarnya tuh nggak cuman pakai telinga, tapi pakai hati juga. Jadi kita dengan orang yang kita ajak ngomong atau orang yang ngomong dengan kita itu hatinya tuh terhubung gitu. Buat dia tuh kayak nyaman kalau cerita sama kita. Itu kalau lo jadi pendengar yang aktif. Tapi kenapa jadi pendengar yang aktif itu sangat penting? Karena kalau kita mendengarkan secara aktif, orang yang akan cerita ke kita itu akan merasa dihargai. Mereka akan merasa kalau mereka tuh lagi didengar gitu sama kita. Dan selain itu, kita juga bisa menangkap atau merespon cerita mereka tuh secara utuh. Jadi kita mendengarnya tuh nggak setengah-setengah. Jadi benar-benar kita tuh benar-benar paham apa yang dia ceritakan. Dan kita bisa merespon kalau emang mereka tuh butuh respon dari kita gitu. Kunci-kunci dalam seni mendengarkan itu ada 5. Yang pertama itu diem. Kalau ada orang yang lagi cerita sama lo cukup diem dulu. Lo nggak perlu respon apapun. Jangan menyela apa yang sedang mereka bicarakan. Kenapa? Karena ya kalau lo tiba-tiba nyela ketika dia sedang ngomong, ya orang bakal ngerasa kalau dia tuh lagi nggak didengerin, kayak gua kan lagi cerita gitu, kenapa lo tiba-tiba ngomong gitu. Jangan sampai orang merasa kayak gitu. Yang kedua, kontak mata. Kontak mata tuh penting banget. Penting, bener. Kalau lu ngobrol sama orang terus mata lu kemana-mana, lu bayangin lah bagaimana perasaan dia. Ya oke lah, mungkin ada beberapa orang yang kalau lagi ngobrol tuh nggak bisa kontak mata, kayak gelisah gitu pasti kalau kontak mata. Gue juga sebenarnya adalah orang yang seperti itu. Gue adalah orang yang kalau lagi ngobrol tuh nggak bisa kontak mata bener-bener full gitu. Pasti gue ada melengos sedikit, terus kontak mata lagi. Nggak apa-apa, itu nggak apa. Tapi jangan sampai dari awal sampai akhir dia cerita itu mata lo melengos kemana-mana tuh. No, tatap matanya sekali-sekali. Kayak misal dia lagi ngobrol, misal ada orang di sini nih, ada orang di sini. Terus dia lagi ngomong nyerocos, ngomong kan. Lo bisa dengerin kayak gini, terus lo gini sebentar, mungkin karena lo nggak bisa kontak mata terus-terusan, mungkin lo bisa malingin dulu, abis itu dengerin lagi, malingin lagi, dengerin lagi gitu. Nggak apa-apa, seperti itu. Karena ya setiap orang kan beda-beda ya. Mungkin ada orang yang nggak kuat kontak mata secara terus-menerus gitu. Dan itu nggak apa-apa, kayak gitu. Yang ketiga, perhatiin bahasa tubuh lu. Nah ini juga nggak kalah penting ya, bahasa tubuh ya. Bahasa tubuh tuh dalam mendengarkan tuh sangat penting. Kenapa? Coba bayangin ada orang yang lagi cerita nih, tapi lawan bicaranya tuh megang handphone gitu. Lagi cerita, terus dia megang handphone. Gak enak coy rasanya.
nggak enak banget. Jadi kalau ada orang yang lagi cerita sama lo, jauhin dulu aktivitas yang nggak berguna sama sekali. Main handphone. Dia lagi ngomong terus lo main handphone, itu lo nggak respect namanya. Atau ada orang yang ngobrol, lu sambil ngapain gesek-gerusuk. Kalau emang lo lagi sibuk, mending lu ngomong dulu, "Sorry ya, gue lagi ini, nanti lagi ceritanya," gitu. Atau, "Sorry ya, gue mau ngerjain ini dulu, ntar aja ceritanya, ntar gue bakal dengerin kok." Mending lu bilang gitu dari awal daripada lo nggak dengerin dia sama sekali. Yang keempat, itu tunjukin bahwa lo tuh aktif dalam mendengarkan cerita dia. Contohnya, dia lagi cerita nih, terus lu respon, "Oh gitu, ya ya ya," gitu. Atau lu sekedar ngangguk-ngangguk aja, itu mungkin dia udah ngerasa kalau dia tuh didengar itu. Atau mungkin lo ingin melakukan yang lebih, lu bisa bilang, "Ya paham," gitu. Itu penting ya menurut gue ya, menurut gue itu penting. Kenapa? Karena kalau misal, lu mendengarkan hanya dengan diem doang gitu, kayak diem gitu, tanpa ada respon sama sekali, mungkin lawan bicara lu tuh bisa menganggap kalau lu tuh lagi bengong gitu. Oke lah di poin pertama gue bilang diem, tapi maksud gue diemnya tuh nggak diem yang bener diem diem gini, diem gini gitu, enggak. Maksud gue ya diem aja udah diem, responnya juga jangan yang langsung solusi, responnya kayak, "Oh iya paham," gitu, atau, "Oh gitu, ya ya," gitu. Yang kelima, lo harus tahan untuk memberi solusi yang cepat. Ini nih banyak orang yang mungkin nggak tahu hal ini. Ada orang yang kalau cerita, itu tuh mereka hanya untuk didengarkan aja, bukan untuk meminta solusi pada kalian. Jangan langsung memberi solusi yang cepat ketika ada orang yang lagi cerita sama lo. Karena itu bikin orang yang cerita sama kita tuh jadi, dia tuh kapok cerita sama kita. Karena dia tuh ya cuma pengen didengar aja gitu, bukan untuk diberikan solusi. Mungkin kalau dia udah selesai bicara, lu bisa memberikan solusi yang apa ya, nggak memaksa gitu. Kayak misal gue contohin kayak gini nih, ada orang cerita nih, cerita, udah selesai nih, nah terus lu respon, "Oh gitu ya, mungkin kalau gue boleh saran, seperti ini," gitu. Buka awal pembicaraan lo dengan, "Mungkin kalau gue boleh saran," atau, "Gue boleh izin saran sama lo nih ya," gitu. Pokoknya jangan langsung ke solusi gitu. Lu basa-basi dulu apa kek, minta izin untuk membeli solusi, ya yang kayak gue contohin tadi lah gitu. Jadi itulah bagaimana cara supaya kita menjadi pendengar yang baik untuk orang. Jadilah pendengar yang aktif, karena kalau lo jadi pendengar yang aktif, orang bakal nyaman sama lo. No debat.